Dalam memenuhi program literasi perbankan, maka PT BPR Karya Guna Mandiri akan menyampaikan literasi perbankan dengan judul Cara Bijak Menyimpan Dana di Bank pada Masa Pandemi COVID-19. Literasi ini akan ditayangkan di website PT BPR Karya Guna Mandiri. Baiklah, tanpa harus menunggu lama, mari kita memulai video literasi ini. Sebelum memulai materi, mari kita mengenal istilah dari kata bank. Secara umum, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ada dua. Yang pertama, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara bank umum dan BPR. Bank umum untuk syarat permodalannya minimal memiliki modal 3 triliun. Untuk layanan, melayani giro, valuta asing, dan asuransi. Untuk tempat dan kedudukan, berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk kepemilikan, harus warga negara Indonesia atau warga negara asing. Sedangkan pada Bank BPR, untuk syarat permodalan, minimal memiliki modal 25 miliar. Untuk layanan, tidak dapat melayani giro, valuta asing, dan asuransi. Untuk tempat dan kedudukan, berkedudukan di satu provinsi. Dan untuk kepemilikan, harus warga negara Indonesia. Selanjutnya, mengapa kita harus menabung di bank? Dikarenakan bank merupakan lembaga resmi yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank umum maupun bank perkreditan rakyat terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga dapat dipercaya akan mengelola dana masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Di sini ada 3 kelebihan dari menyimpan dana di bank. Yang pertama, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang kedua, terdaftar pada lembaga penjamin simpanan. Dan yang ketiga, suku bunga yang diberikan tidak melebihi ketentuan penjaminan yang berlaku. Dengan kriteria tersebut, dana yang Bapak Ibu simpan pada bank akan aman dan terjamin. Selanjutnya, bank memiliki 2 produk simpanan, yaitu tabungan dan deposito. Yang pertama, tabungan. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Tabungan bisa ditarik kapan saja tanpa ada batasan waktu. Yang kedua, deposito. Deposito adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Tetapi untuk deposito tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, atau alat lainnya yang telah disepakati oleh bank. Manfaat menabung juga sangat baik. Di antaranya, yang pertama, lebih menghargai uang. Yang kedua, lebih hemat dan disiplin. Yang ketiga, sebagai dana darurat. Yang keempat, membuat rencana keuangan. Dan yang kelima, memberikan rasa aman. Selanjutnya, keuntungan menabung di bank. Yang pertama, mudah dan praktis.
Jika kita menabung di bank, maka akan lebih mudah dan praktis untuk melakukan transaksi keuangan. Yang kedua, aman dan terjamin. Menabung di bank akan aman dan terjamin dikarenakan dijamin oleh LPS. Yang ketiga, mendapatkan bunga bank. Setiap menabung di bank akan mendapatkan bunga bank sesuai dengan rate bunga pada bank tersebut. Yang keempat, mempermudah transaksi. Pada saat menabung di bank, akan lebih mudah melakukan transaksi. Contohnya, seperti transfer melalui mobile banking. Dan yang kelima, keuangan Anda lebih terencana. Ketika menabung di bank, maka keuangan akan lebih terencana sesuai dengan target yang ingin dicapai. Langkah-langkah membuka tabungan di bank. Yang pertama, siapkan keperluan administrasi berupa tanda pengenal. Dalam hal ini bisa berupa KTP, atau SIM, atau paspor, atau kartu keluarga untuk tabungan atas nama anak di bawah umur 17 tahun. Yang kedua, siapkan uang tunai untuk setoran awal. Untuk setoran awal, biasanya tergantung pada jenis tabungan yang dipilih. Bisa mulai dari 50.000 sampai dengan 100.000. Setelah menyiapkan keperluan administrasi dan setoran awal, para calon nasabah diharapkan untuk datang ke bank dan menemui customer service. Customer service akan membantu Anda dalam menjelaskan berbagai macam produk tabungan. Dan pilihlah produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan transaksi Anda. Jika sudah menentukan jenis tabungan, langkah berikutnya adalah mengisi formulir pembukaan tabungan dengan lengkap. Setelah itu, customer service akan mulai menginput data dan membukakan rekening tabungan Anda, yang diakhiri dengan diberikannya buku tabungan dan kartu debit ATM. Lalu, calon nasabah akan diminta untuk melakukan setoran tunai ke teller untuk mengaktifkan rekening miliknya. Berikut beberapa istilah dalam tabungan. Yang pertama, kartu debit atau kartu ATM. Kartu debit atau kartu ATM adalah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Yang kedua, ATM. ATM adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan seseorang tanpa perlu dilayani oleh pegawai bank. Yang ketiga, transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi dana. Yang keempat, biaya administrasi. Biaya administrasi adalah sejumlah biaya yang dibayarkan secara berkala kepada pemegang rekening di suatu bank. Yang kelima, setor tunai. Setor tunai adalah aktivitas penyetoran uang tunai ke dalam rekening nasabah. Yang keenam, personal identification number atau yang biasa disebut dengan PIN adalah kode keamanan yang dimaksudkan saat bertransaksi, biasanya 6 digit. Yang ketujuh, clearing. Clearing adalah istilah yang mengacu pada sebuah metode transfer atau pemindahan uang antar rekening yang juga disebut dengan lalu lintas giro atau LLG. Yang kedelapan, cek dan giro. Cek adalah surat permintaan dari seseorang nasabah kepada bank agar bersedia membayarkan sejumlah uang tunai sesuai nominal di dalam cek kepada si pemegang cek. Kemudian, billet giro. Billet giro adalah surat permintaan kepada pihak bank untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening satu ke rekening lainnya. Selanjutnya, ada beberapa persyaratan untuk menabung di bank. Yang pertama, harus memiliki kartu tanda penduduk atau KTP.
Yang kedua, setoran awal. Yang ketiga, saldo minimum atau saldo yang mengendap di tabungan. Yang keempat, biaya administrasi bulanan. Yang kelima, saldo di atas Rp7.500.000 dikenakan pajak tabungan sebesar 20%. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai deposito. Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang sistem penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank. Ada 3 manfaat dari deposito. Yang pertama, investasi lebih mudah. Yang kedua, rasa aman. Yang ketiga, rencana keuangan akan tercapai. Ada beberapa keuntungan dari deposito. Yang pertama, suku bunga lebih tinggi. Yang kedua, investasi yang menguntungkan. Yang ketiga, keamanan terjamin. Dan yang keempat, resiko rendah. Tahapan membuka deposito di bank. Yang pertama, menyiapkan keperluan administratif berupa tanda pengenal, KTP, atau SIM, atau paspor, atau kartu keluarga untuk pembukaan rekening deposito atas nama anak di bawah umur 17 tahun. Yang kedua, menyiapkan uang tunai untuk setoran awal atau transfer. Untuk pembukaan rekening deposito, dana awal dapat disetorkan secara tunai atau ditransfer antar bank. Biasanya, di setiap bank memiliki ketentuan untuk minimal penempatan deposito. Yang ketiga, pada saat di bank, customer service akan membantu menjelaskan mengenai tenor, jangka waktu, beserta suku bunga yang akan didapatkan oleh calon deposan. Yang keempat, setelah memilih jangka waktu, customer service akan memberikan formulir permohonan pembukaan rekening deposito yang harus diisi dengan lengkap dan benar, agar customer service dapat segera membukakan rekening deposito dan memproses percetakan bilet deposito. Dan yang ketujuh, bilet deposito yang sudah tercetak dengan nama deposan, nominal, tenor, dan suku bunga yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat bank akan diberikan kepada deposan sebagai surat bukti kesepakatan antara deposan dan pihak bank. Ada beberapa istilah pada deposito. Yang pertama, suku bunga deposito. Suku bunga deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah. Yang kedua, penalti deposito. Penalti deposito adalah dana yang dibebankan kepada nasabah, pemegang rekening deposito, apabila mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, bilet deposito. Bilet deposito adalah bukti kepemilikan yang diberikan bank kepada nasabah atas simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Yang keempat, break deposito. Break deposito adalah mencairkan deposito sebelum jatuh tempo. Yang kelima, deposito berjangka. Deposito berjangka adalah produk perbankan yang memiliki jangka waktu pengambilan dana. Yang keenam, ada automatic rollover atau yang biasa disebut dengan ARO. Adalah produk deposito yang diperpanjang otomatis setelah tanggal jatuh tempo. Yang ketujuh, lembaga penjamin simpanan atau LPS. Adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Dan yang kedelapan, deposan. Deposan adalah seseorang yang menyimpan uang di bank secara deposito. Berikutnya, ada karakteristik deposito. Yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Yang kedua,
Deposito dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, pencairan deposito sebelum waktunya dikenakan biaya penalti. Bunga berjalan yang tidak dibayarkan biasanya itu tergantung dengan kesepakatan pihak ketiga dengan bank. Yang keempat, deposito dapat diperpanjang otomatis. Dan yang kelima, untuk penempatan deposito di atas Rp7.500.000 akan dikenakan pajak sebesar 20%. Berikut ada beberapa tips menyimpan dana dalam masa pandemi. Yang pertama, pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan, contohnya kebutuhan sehari-hari. Namun terkadang seringkali mengalokasikan dana lebih banyak bukan pada kebutuhan, melainkan keinginan. Contohnya untuk fashion, membeli handphone baru, liburan, dan lain sebagainya. Maka, lebih baik kita menggunakan uang kita untuk kebutuhan primer terdahulu. Yang kedua, hitung seluruh pendapatan. Untuk cara mengelola keuangan yang efektif, yang perlu dilakukan adalah menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama 1 bulan. Tujuannya yaitu agar dapat mengalokasikan penghasilan yang dimiliki ke kebutuhan yang seharusnya. Yang ketiga, buat daftar pengeluaran prioritas bulanan, yaitu membuat daftar pengeluaran per bulan merupakan salah satu cara mengelola keuangan secara efektif. Yang keempat, siapkan dana darurat. Dalam menjalani kehidupan, tidak semuanya mulus sesuai yang direncanakan. Namun banyak hal yang terjadi di luar rencana. Pada umumnya, dana darurat ini disisihkan sekitar 10 sampai dengan 20% dari penghasilan bulanan. Yang kelima, hindari pembelian dengan sistem cicilan. Di saat masa pandemi seperti ini, yang terpenting adalah berhemat. Menyimpan uang jauh lebih penting dibandingkan membeli sesuatu yang bersifat tersier seperti membeli tas mewah atau liburan ke luar negeri. Dan yang keenam, alokasikan untuk tabungan dan investasi. Ketika memutuskan untuk menabung, di pikiran kita sudah pasti menabung yang aman adalah di bank. Selain mendapatkan bunga yang menarik, tabungan pun aman dan terjamin. Contoh investasi dengan resiko rendah seperti deposito karena mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Ada beberapa cara menjaga keuangan tetap stabil dalam masa pandemi. Yang pertama, evaluasi gaya hidup. Ketika masa pandemi, ekonomi pun tidak stabil. Jadi, lebih baik mempergunakan uang atau dana dengan lebih bijaksana, yaitu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menabung. Kebiasaan menabung saat ini sangat penting dan harus ditingkatkan agar tujuan dapat tercapai. Yang ketiga, investasi. Saat masa pandemi seperti ini, lebih baik investasi dengan aman dan tidak terpengaruh atau tergiur dengan bunga tinggi. Yang keempat, jangan menambah hutang. Jika sudah ada hutang tetap dibayarkan sesuai dengan kewajiban dan disarankan untuk tidak menambah hutang. Yang kelima, buka usaha baru. Di saat pandemi seperti ini, disarankan mencari pendapatan tambahan atau membuka usaha baru yang bidangnya sudah dikuasai. Dan yang keenam, memiliki jaminan kesehatan. Saat pandemi seperti ini, lebih baik memiliki jaminan kesehatan untuk dapat mengcover ketika masuk rumah sakit dan tidak perlu untuk menyiapkan dana pribadi. Sekian literasi perbankan mengenai cara bijak menyimpan dana di bank pada masa pandemi COVID-19 dari kami. Semoga video literasi ini dapat membantu dan menambah pemahaman Anda ketika akan melakukan penyimpanan dana di bank. Terima kasih kami ucapkan atas segala perhatiannya.